Halo anak-anak semua, kembali lagi dalam channel Bimbel Online. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada akan selalu sehat, tetap ceria, dan tentunya tambah semangat lagi belajarnya. Nah anak-anak, sebelum kita lanjut ke video pembelajaran kita kali ini, jangan lupa di subscribe dulu ya, agar anak-anak tidak ketinggalan akan video-video terbaru dari channel Bimbel Online. Anak-anak semua, di video pembelajaran kita kali ini, kita akan sama-sama mempelajari dan membahas mata pelajaran IPAS atau Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial untuk kelas 5 kurikulum Merdeka, yaitu di bab 3 di bagian topik B, yaitu bagaimana cara mendapatkan energi listrik. Nah anak-anak, di bab ini ada di halaman 87-95 di buku kalian ya anak-anak. Nah sekarang apakah anak-anak sudah siap? Kalau sudah siap, yuk kita langsung saja mulai pembahasannya. Perhatikan baik-baik ya anak-anak. Nah, adapun pertanyaan esensial kita di topik B ini, yang pertama, apa itu listrik? Yang kedua, bagaimana listrik membantu kita menjalani aktivitas sehari-hari? Dan pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara mendapatkan energi listrik? Nah, anak-anak, untuk menjawab semua pertanyaan esensial ini, anak-anak perhatikan video ini dari awal sampai akhir ya, untuk bisa menjawabnya. Nah, sekarang yuk kita baca percakapan ini dulu. Kalau pencampur ini bagaimana? Ian, kamu simpan camilannya di mana? Ponsel pintar ini pakai listrik loh, jadi bisa hidup. Iya, televisi ini juga kalau nggak ada listrik nggak bisa menyala. Nah, anak-anak, dari percakapan ini kita bisa lihat semua barang-barang elektronik ini menggunakan listrik, anak-anak. Anak-anak semua, tahukah kalian lampu, televisi, ponsel pintar, kulkas, pencampur, dan pendingin ruangan merupakan contoh peralatan yang menggunakan listrik sehingga dapat berfungsi anak-anak. Nah, apa itu listrik dan bagaimana listrik membantu kita menjalani aktivitas sehari-hari? Anak-anak semua, di kota-kota besar, listrik sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Listrik merupakan suatu bentuk energi yang bisa dimanfaatkan untuk membuat beberapa peralatan sehingga dapat berfungsi dengan baik. Tanpa listrik, banyak aktivitas yang sulit dilakukan anak-anak. Nah, sekarang yuk kita ke bagian mari mencoba. Nah, sekarang kita akan dari mana energi listrik didapatkan? Nah, percobaan yang pertama, coba cari peralatan di sekitar rumah atau sekolah yang menurut kalian membutuhkan energi listrik. Coba fungsikan setiap alat tersebut dengan cara menekan atau menggeser tombol tersebut. Cari tahu dari mana alat tersebut mendapatkan energi listrik. Kemudian diskusikan bersama teman dan guru kalian mengenai kegunaan alat tersebut dalam memanfaatkan listrik anak-anak. Nah, anak-anak, percobaan ini kalian bisa lakukan bersama guru dan teman-teman kalian di sekolah ya. Anak-anak semua, setelah tadi kalian melakukan percobaan, ada beberapa pertanyaan yang wajib kalian jawab anak-anak. Yuk, sekarang kakak akan bantu. Kita sama-sama mulai dari yang soal nomor 6 bagian A. Apa yang terjadi jika sumber energi listrik pada alat itu dicabut? Nah, jawabannya adalah jika sumber energi listrik dicabut, maka peralatan tidak dapat berfungsi, anak-anak. Pertanyaan yang B, apakah sumber energi listrik yang ada pada alat itu tidak akan pernah habis? Apa buktinya? Nah, jawabannya adalah sumber energi listrik itu dapat habis, anak-anak. Nah, jika sumber energi listrik dari baterai, daya baterai perlu diisi lagi. Jika sumber energi berasal dari PLN, maka jumlah token listriknya dapat habis, anak-anak. Kemudian, pertanyaan yang C, menurut kalian apa yang akan terjadi jika ternyata tidak ada lagi energi listrik yang bisa digunakan? Nah, anak-anak, di sini jawabannya adalah semua aktivitas kita yang membutuhkan peralatan elektronik tidak dapat digunakan lagi, anak-anak, karena tidak ada lagi energi listrik. Contohnya, ketika malam datang, tidak dapat menggunakan lampu anak-anak, kita juga tidak dapat menyalakan televisi, menggunakan ponsel, ataupun menaiki kendaraan anak-anak. Nah, coba bayangkan ya di rumah kalian, jika malam hari tidak ada listrik, tidak ada lampu. Nah, pasti rumah kalian akan gelap anak-anak.
Nah, setelah tadi kalian menjawab pertanyaan berikut ini, sekarang kita akan lakukan bersama. Nah, di sini ada bacaan yaitu energi listrik dari baterai. Nah, energi listrik bisa diperoleh dari listrik yang disediakan PLN atau menggunakan baterai, anak-anak. Dalam percobaan ini, kalian diberikan kesempatan untuk memanfaatkan energi potensial yang ada pada baterai dan mengubahnya menjadi energi listrik. Nah, setelah tadi ada bacaan itu, sekarang kita akan menyiapkan alat dan bahan, anak-anak, yaitu 2 buah baterai tipe AA, kemudian 1,5 meter kabel, dan 1 lembar papan. Nah, anak-anak, untuk melakukan percobaan ini kalian wajib didampingi oleh guru dan atau orang tua kalian di rumah ya, anak-anak, karena kalau kalian mencoba sendiri berbahaya, anak-anak. Nah, ini juga kalian bisa lakukan bersama ya. Kemudian anak-anak, ada kosakata baru yang sudah kita dapatkan, yaitu ada tembaga. Apa sih Kak tembaga itu? Nah, tembaga adalah logam yang berwarna kemerah-merahan yang dapat digunakan sebagai bahan baku membuat kawat, periuk, atau uang, anak-anak. Nah, kalian bisa nanti ketika kalian membuka kabelnya itu, kalian akan melihat sebuah tembaga, anak-anak. Nah, tembaga ini merupakan logam yang berwarna kemerah-merahan. Setelah kalian melakukan percobaan, kalian wajib menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini, anak-anak. Yuk kakak bantu lagi. Nah, untuk pertanyaan nomor 7A, yaitu apa yang terjadi jika saklar dimatikan? Jelaskan mengapa demikian. Nah, anak-anak, jika saklar dimatikan, maka lampu tidak akan menyala, anak-anak. Begitu juga sebaliknya, jika saklar dinyalakan, maka lampu akan menyala. Nomor 7B. Menurut kalian, adakah perbedaan nyala lampu antara menggunakan 1 baterai dengan menggunakan 2 baterai? Tentu jawabannya ada perbedaan ya, anak-anak. Nah, lampu menyala lebih terang ketika menggunakan 2 baterai dibandingkan ketika hanya menggunakan 1 baterai saja, anak-anak. Kita lanjut ke 7C. Menurut kalian, apa yang akan terjadi jika arah baterai dibalik? Apakah lampu akan tetap menyala ketika saklar dihidupkan? Nah, anak-anak, jawabannya adalah jika arah baterai dibalik, maka lampu tidak dapat menyala meskipun saklar dalam posisi hidup, anak-anak. Nah, anak-anak, sekarang yuk kita ke bagian mari refleksikan. Nah, refleksikan yang pertama, seberapa penting listrik bagi kehidupan kita? Nah, anak-anak, jawabannya adalah pentingnya listrik bagi kehidupan kita, yaitu adalah bagi orang-orang yang sudah mendapatkan akses listrik, energi ini sudah menjadi bagian dari hidup mereka dan sulit untuk dipisahkan, anak-anak. Nah, contohnya dalam aktivitas di rumah, perkantoran, rumah sakit, semua membutuhkan listrik. Ya, listrik juga diperlukan mungkin di sekolah kalian ya, anak-anak, ya. Ketika guru kalian menyetel LCD, pasti perlu membutuhkan listrik. Inilah yang menyebabkan energi listrik ini sangat penting, anak-anak. Pertanyaan nomor 2, apa yang terjadi apabila kita tidak dapat menggunakan energi listrik dalam waktu 1 hari saja? Wah, tentunya karena sudah menjadi bagian dari kehidupan kita, anak-anak, tentunya tanpa listrik akan mengalami banyak hambatan dan kesulitan. Contohnya, jika tidak ada listrik, kalian tidak bisa menonton televisi, kalian tidak bisa bermain HP. Kemudian contoh lainnya, apa yang terjadi jika rumah sakit tidak dapat menggunakan peralatan elektroniknya dalam beberapa jam, anak-anak? Coba kalian bayangkan ya. Seharusnya pasien itu perlu alat elektronik, tapi karena listriknya mati tidak bisa, anak-anak. Pertanyaan yang C atau nomor 3, bagaimana cara kita mendapatkan energi listrik? Nah, cara kita mendapatkan energi listrik yaitu melalui pembangkit listrik yang kemudian disalurkan ke rumah-rumah serta tempat lain yang menggunakan kardu dan kabel, anak-anak. Sekarang yuk kita ke bagian belajar lebih lanjut, aliran energi listrik. Anak-anak semua, tahukah kalian, energi listrik merupakan energi yang berasal dari pergerakan benda yang sangat kecil yang disebut elektron. Nah, elektron ini apa sih, Kak? Nah, anak-anak bisa lihat di pojok kanan ya, di situ Kakak sudah mencontohkan apa itu elektron. Nah, elektron bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain
dan menciptakan arus listrik. Kemudian kalian akan menemukan banyak tempat lain dan menciptakan arus listrik. Nah, menemukan banyak elektron pada kabel yang terhubung ke stop kontak. Tapi kalian perlu berhati-hati dengan elektron ya, karena aliran elektron bisa membuat kalian tersengat listrik anak-anak. Nah, jika energi listrik dialirkan ke peralatan listrik tersebut akan berfungsi seperti kompor yang dialiri gas dari tabung LPG. Peralatan listrik tertentu akan mengubah energi listrik menjadi bentuk energi lainnya. Apa sih Kak contohnya? Nah, contohnya setrika. Energi listrik yang didapatkan dari kabel stop kontak PLN menjadi energi panas. Kemudian dari televisi. Nah, televisi ini mengubah energi listrik menjadi energi bunyi dan cahaya. Nah, anak-anak, yang perlu kalian ketahui, berdasarkan jenis arus listriknya, listrik yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari dapat dibagi menjadi dua jenis anak-anak. Yang pertama, arus listrik searah dan arus listrik dua arah. Nah, listrik yang kita peroleh dari PLN termasuk arus listrik dua arah. Adapun energi listrik yang kita dapatkan dari baterai merupakan arus listrik searah. Nah, energi listrik bisa diperoleh dari stop kontak yang ada di rumah atau bangunan anak-anak. Stop kontak ini akan terhubung dengan kabel milik PLN yang sering kalian temui di pinggir jalan tertentu. Nah, jika ditelusuri, kabel-kabel ini akan terhubung dengan gardu-gardu listrik. Gardu-gardu tersebut akan mendapatkan pasokan energi listrik dari pembangkit listrik anak-anak. Nah, secara sederhana, pembangkit listrik bisa diartikan sebagai pabrik yang menghasilkan energi listrik. Nah, jadi kabel-kabel listrik ini digunakan untuk mengalirkan energi listrik ke gedung, ke rumah, ke sekolah, dan sebagainya ya anak-anak. Nah, anak-anak, kita menemukan kosakata baru lagi, yaitu ada elektron. Apa sih Kak elektron itu? Elektron merupakan suatu partikel berukuran sangat kecil yang bermuatan negatif. Kemudian kosakata berikutnya yaitu ada gardu listrik. Nah, gardu listrik ini alat yang digunakan untuk menyalurkan listrik dari pembangkit listrik ke bangunan tertentu seperti sekolah, rumah, maupun bangunan-bangunan lainnya ya anak-anak. Nah, jenis pembangkit listrik juga bermacam-macam anak-anak. Nah, kita bisa lihat ya gambar-gambar berikut ini pembangkit-pembangkit listrik yang ada di Indonesia. Yang pertama disebut dengan PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Kemudian ada PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Kemudian ada PLTG, pembangkit listrik tenaga gas, dan PLTD, pembangkit listrik tenaga diesel anak-anak. Jadi banyak jenisnya ya pembangkit listrik ini. Wah, ada kosakata baru lagi anak-anak, yaitu diesel. Diesel yaitu alat mesin motor yang menggunakan bahan bakar solar. Nah, seperti ini ya pembangkit listrik tenaga panas bumi. Nah, anak-anak, tahukah kalian semua ada pembangkit listrik yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia anak-anak. Jadi tidak semua daerah atau semua wilayah di Indonesia ada pembangkit listriknya, jadi hanya ada beberapa. Misalnya PLTA Jatiluhur, PLTA Gajah Mungkur, dan sebagainya ya anak-anak. Kalian bisa melihat petanya di buku kalian. Nah, anak-anak semua, apa yang sudah kita pelajari di topik ini, yaitu yang pertama listrik. Apa sih Kak listrik itu? Listrik adalah salah satu bentuk energi yang terjadi akibat adanya pergerakan muatan. Nah, yang kedua, pada umumnya energi listrik yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari didapatkan dari pembangkit tenaga listrik yang disalurkan melalui kabel-kabel. Kemudian, yang ketiga, energi listrik dapat digunakan untuk membuat berbagai peralatan elektronik berfungsi. Nah, adapun kosakata baru yang kita dapatkan yaitu ada energi alternatif, yaitu energi yang berasal dari sumber non-fosil. Apa sih Kak sumber non-fosil itu? Contohnya yaitu ada air, angin, matahari, dan sebagainya ya anak-anak. Kemudian, apa yang sudah aku pelajari berikutnya yaitu energi listrik dapat diubah menjadi bentuk energi lainnya agar bermanfaat untuk kehidupan kita. Contohnya, energi listrik yang diubah menjadi energi cahaya pada lampu dan televisi. Nomor 5, dalam skala besar, energi listrik bisa diperoleh dari suatu pembangkit listrik.
Nah, yang keenam, pembangkit listrik dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan sumber energi utamanya, anak-anak. Ada PLTU, PLTA, PLTG, PLTH, dan PLTD. Yang ketujuh, energi listrik dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan gaya magnet. Nah, bagaimana anak-anak? Itulah apa yang sudah kita pelajari di bagian bab 3 topik B ini ya anak-anak. Akhirnya anak-anak, kita sudah sampai di akhir penghujung video pembelajaran kita kali ini. Tadi kita sudah sama-sama membahas di topik B ya, di bab 3 ini. Nah, jika kalian masih kebingungan di materi ini, kalian bisa putar ulang kembali video ini sampai kalian betul-betul paham ya anak-anak. Kakak berharap dimanapun kalian berada tetap semangat belajarnya, sehat selalu dan tetap semangat belajar bersama channel Bimbel Online. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thanks for watching, see you next time, bye-bye.